Tetapi sebenarnya Tuhan kalau menghendaki kelepasan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu ikutlah aku. Syarat persatuan dengan Allah, kelepasan dari Santo Yohanes Salib tadi tidak terlepas dari Yesus. Seperti tadi yang difirmankan Tuhan dalam Injil, mendaki Gunung Karmel merupakan jalan seorang murid yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dan juga mau menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tadi kira-kira gambarannya kenapa kelepasan bidang indrawi, bidang rohani, barang-barang jasmani, barang-barang rohani. Lalu saya hanya berikan contoh sederhana aja. Kalau Anda mau mendaki gunung, tapi dengan motif pertama apa? Mau rujaan di puncak gunung. Lalu bawanya apa? Buah-buahan, lalu kemudian layah yang besar karena orang banyak. Lalu kemudian Anda pakai rangsel begitu. Kira-kira berat nggak mendaki gunungnya? Berat ya. Jadi satu jalan apa? Belum lagi nanti sambil mendaki gunung, kok ketok itu yang enak dirujak loh. Ada buah, ada sayur, itu enak loh dirujak, campur, waduh, pergi dulu. Jadi nggak nyampe-nyampe ya. Satu jalannya harus apa? Rangselnya dibongkar, lepaskan isinya, layah, jadi buat ngulek-ulek yang besar tadi karena orang banyak. Lalu kemudian lepaskan isinya, lalu jalannya mikir, sudah jalannya lurus saja. Supaya kita cepat sampai gunung. Itu ilustrasi sederhana tentang kelepasan ya. Nah, kemudian jalan kelepasan sebagai tuntutan cinta kasih, kelepasan bidang indrawi dan juga rohani. Kontemplasi jalan yang luhur dan aman menuju persatuan. Jadi kalau mengalami doa, pelayanan, rasanya kering-kering, nggak ada rasa apa-apa, bahkan seperti hambar. Tapi satu poin penting, jadi kalau ada perasaan yang tidak menyenangkan, kering dalam doa, mungkin godaan-godaan, kalau bukan akibat dosa, kalau akibat dosa harus bertobat ya. Tapi kalau bukan, terus jalani dengan tekun. Komitmen doa. Kan statuta katakan, ya mempersembahkan waktu untuk doa secara bertahap, sampai kemudian bisa 1 jam sehari. Tapi tidak dikenakan beban dosa. Jadi artinya kalau dilanggar enggak, ya memang enggak dosa. Tapi karena itu apa? Memang bukan untuk membebani, tapi itu sebagai motivasi. Ya saya lakukan bukan hanya sekedar supaya saya enggak berdosa, tapi saya mau berdoa, menghayati ekaristi, pengakuan dosa, lalu kemudian baca firman, mau melayani, mau juga hadir dalam pertemuan-pertemuan komunitas. Karena apa? Cinta. Karena sarangnya untuk Yesus. Karena itu poin yang penting dari pengajaran Yohanes Salib ini diulang-ulang ya. Berkaitan artinya apa? Pemurnian akal budi untuk memurnikan iman, pemurnian juga ingatan untuk memurnikan harapan, lalu pemurnian kehendak untuk memurnikan kasih. Hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Ini poin yang penting dan berkaitan dengan Anda semua disebut peziarah pengharapan secara khusus tahun ini kan, jubileum bersama para peziarah pengharapan. Ada satu hal, Tuhan memberikan kepada jiwa sebanyak jiwa sanggup mengharapkan. Hidup di dunia ini terbatas. Ada satu motivasi yang saat ini mau dinyatakan Santo Yohanes Salib kepada kita. Ini tentang pentingnya pengharapan ya, karena hanya jiwa ibaratnya hanya melihat Allah dan tidak melihat yang lain. Maka kemudian Santo Yohanes Salib mengatakan dalam buku Malam Gelap, buku kedua bab 21, jiwa memperoleh darinya sebanyak yang diharapkan darinya. Maka dengan seragam dan penyamaran hijau ini, yaitu pengharapan yang dimaksud, jiwa berjalan dengan aman dari musuh kedua, yaitu dunia. Dengan pengharapan ini jiwa selalu memandang kepada Tuhan dan tidak mengarahkan pandangannya kepada yang lain.
Sang kekasih, yaitu Tuhan sendiri, memiliki kesenangan yang begitu besar terhadap jiwa, sehingga benar untuk dikatakan bahwa jiwa memperoleh darinya sebanyak yang diharapkan darinya. Jiwa memperoleh darinya, dari Allah, sebanyak yang diharapkannya. Motivasi yang diberikan Yohanes Salib artinya apa? Jangan berharap untuk hal-hal duniawi saja. Ya ingin pandai, ingin dapat promosi, kalau kerja itu wajar ya. Tapi jangan hanya itu. Ada motivasi yang disediakan Tuhan. Bagaimana kita bisa dibawa dalam persatuan dengan Allah kalau tidak pernah merindukan. Saya pikir bukan merindukan tahap ini, tahap itu, level ini, level itu ya. Seperti orang main game gitu ya, selalu habis ini level ini, naik lagi, ada tantangan, lalu kemudian naik lagi begitu. Bukan seperti itu. Tapi yang Anda harapkan, Anda rindukan, Anda inginkan Tuhan sendiri di atas segala sesuatu. Hanya Allah yang layak dirindukan. Lalu kemudian karya yang ketiga. Nah ini, nyala cinta yang hidup, The Living Flame of Love. Ditulis di Granada tahun 1585 sampai 1586. Terdiri dari 4 stansa, bait puisi dan komentar. Satu hal yang unik, ini adalah karya masterpiece Santo Yohanes Salib, yaitu mengenai persatuan cinta kasih dengan Allah. Tetapi kemudian komentar atas puisi diminta oleh seorang awam yang menjadi anak rohani, seorang wanita bangsawan, Dona Ana de Peñalosa. Ya walaupun dia ini wanita bangsawan, tetapi tuntutan yang sama. Digambarkan pernah satu kesempatan Yohanes Salib duduk, lalu kemudian Dona Ana de Peñalosa berlutut minta bimbingan rohani seperti itu. Ya gambarannya kalau kita seperti pengakuan dosa kan ya. Lalu kemudian Yohanes Salib mengatakan apa? Nada, 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 todo. Kosong, 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 kosong dalam segalanya. Jadi tuntutan sama. Tapi Yohanes Salib, ingat ya, tidak meminta wanita bangsawan ini meninggalkan atributnya menjadi pengemis, menjadi gembel. Tidak ya, namanya bangsawan dengan segala gemerlapnya kan. Tetapi yang diminta Yohanes Salib kosong-kosong, artinya apa? Tidak terikat pada itu semua. Tetapi kemudian uniknya di sini ya, kalau kita renungkan justru karya masterpiece yang berisi tentang persatuan cinta kasih dengan Allah, persatuan transforman yang menjadi karya Roh Kudus pada puncaknya, ini diberikan oleh Yohanes Salib atas permintaan seorang awam. Kalau kita mau renungkan, awam punya kesempatan enggak menjadi kudus? Pada zaman ini bahkan gereja sendiri yang menegaskan bahwa setiap orang Kristiani apapun status hidupnya dipanggil pada kesempurnaan dalam cinta kasih. Dari mana itu dikatakan itu? Dalam Lumen Gentium. Lalu kemudian firman Tuhan, kata-kata Yesus ini, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Sekarang sudah nggak ada, tapi dulu kadang-kadang saya pernah dengar ya, sampai ngatakan ya jadi orang Katolik itu biasa-biasa aja, gak usah macem-macem, pokoknya doa ke gereja berbuat baik. Tapi itu tidak cukup. Kata-kata seperti ini sangat melemahkan semangat. Kita harus lebih percaya kata-kata Yesus. Kata-kata siapa? Tuhan Yesus. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini kata-kata Yesus, kata-kata juga gereja dalam Konsili Vatikan kedua.